Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4A, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Ibu Irin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah kita berdoa, kita mulai ya pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan kegiatan mengamati gambar keunikan suatu daerah yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp. Peserta didik dapat mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik gerobak dalam video pembelajaran yang diberikan ke grup WhatsApp, peserta didik dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang keempat, dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarik dan menyimak video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Ayo kita amati. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Ada simbol Tugu Yogyakarta, ada tempat wisata Candi Prambanan, ada upacara adat Grebek Mulut, dan ada transportasi andong. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Ayo kita amati bersama. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Ayo kita baca bersama-sama. Judulnya Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh.
Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi. Dayang kepercayaannya, Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Ia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburan api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999. Kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau harus tetap menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Jawabannya, cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebutkan tokoh utama dalam bacaan yang berjudul Roro Jonggrang di atas. Tokoh utamanya yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Yang ketiga, sebutkan tokoh tambahan pada bacaan yang berjudul Roro Jonggrang di depan. Jawabannya ada Bisumi, para dayang, dan pasukan jin. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambar di atas. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Jelaskan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut dengan gaya. Ayo mencoba. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan pertama, menendang dan menghentikan bola. Langkahnya, siapkan sebuah bola sepak, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu, letakkan bola di lantai, tendang bola ke arah temanmu, minta temanmu menghentikan gerakan bola. Jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jawabannya, bola yang ditendang akan mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak. Yang kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jawabannya, bola yang dihentikan akan mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. Yang ketiga, kamu menggerakkan bola dengan gaya.
temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Yaitu, gaya dapat mempengaruhi bola diam menjadi bergerak, gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Percobaan kedua, menarik mobil mainan. Langkahnya, siapkan sebuah mobil mainan, ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali, tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. Yang keempat, tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. Yang pertama, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jawabannya iya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan. Mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat, terjadi perubahan kecepatan pada gerakan mobil mainan. Yang ketiga, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Yaitu jawabannya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan mobil mainan. Yang keempat, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jawabannya, iya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan. Yang kelima, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Yaitu terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan. Yang keenam, kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Jawabannya, gaya dapat mempengaruhi arah gerak mobil mainan. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Jadi, kesimpulannya adalah setiap daerah mempunyai keunikannya tersendiri. Entah itu dari cerita rakyatnya, ataupun cerita fiksi, atau dari tempat atau wilayahnya. Nah, gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.